Kalian setuju nggak sama pernyataan ini? Kenapa ya orang-orang keturunan Tionghoa di Indonesia itu sering banget kelihatan lebih kaya, lebih sukses, atau lebih jago dalam dunia perdagangan dibandingkan mayoritas lainnya? Sebelum kita lanjut, coba deh tulis dulu pendapat kalian di kolom komentar. Setuju atau nggak setuju? Semua opini bebas selama disampaikannya dengan sopan. Faktanya, memang ada kesan kuat di masyarakat kita kalau sebagian orang keturunan Tionghoa itu kondisi ekonominya lebih mapan, karirnya lebih cepat melesat, dan mendominasi di banyak sektor bisnis. Tentu ini nggak bisa digeneralisasi ya, nggak semua begitu. Tapi persepsi ini kan ada dan hidup di tengah-tengah kita. Bahkan, ada pernyataan yang cukup mengejutkan dari mantan wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala. Beliau pernah bilang, populasi etnis Tionghoa di Indonesia itu cuma 1% bahkan di bawah 5%. Tapi, kontribusi dan pengaruh mereka di sektor ekonomi katanya mencapai lebih dari separuh. Coba kita lihat daftar orang terkaya di Indonesia. Mayoritas namanya memang berasal dari keturunan Tionghoa. Nah, pertanyaannya, apa ini artinya ada ras atau etnis tertentu yang dari lahir udah unggul? Jawabannya, nggak sesederhana itu, bro. Stereotip bahwa orang Tionghoa itu pasti punya toko juga kuat banget kan di Indonesia. Padahal, kalau kita lihat komunitas Tionghoa di negara lain, misalnya di Amerika, gambaran itu nggak selalu berlaku. Mereka nggak melulu fokus di perdagangan. Banyak yang jadi ilmuwan, seniman, politisi. Terus kenapa di Indonesia ceritanya jadi beda? Nah, biar paham, video ini wajib ditonton sampai habis. Karena realitanya, nggak ada satu etnis pun yang secara alami lebih sukses dari etnis lain. Semua ini adalah hasil dari perjalanan sejarah yang panjang, kebijakan politik, dan kondisi sosial yang terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu. Kalau kita coba googling sederhana, jawaban yang sering muncul itu klise banget. Katanya orang keturunan Tionghoa itu lebih gigih, lebih hemat, super disiplin soal pendidikan anak, dan punya solidaritas keluarga yang kuat. Ya, semua itu bisa jadi benar. Tapi sekali lagi, itu bukan sifat bawaan lahir. Yang lebih penting adalah memahami kenapa karakter-karakter itu bisa terbentuk, khususnya di Indonesia. Akar ceritanya membawa kita jauh ke belakang, ke masa penjajahan. Sejak abad ke-11, sebenarnya orang-orang dari Tiongkok sudah bermigrasi ke berbagai wilayah, termasuk Nusantara. Alasan utamanya karena keterbatasan peluang dan konflik di tanah kelahiran mereka. Tapi, yang benar-benar menciptakan sekat sosial dan memisahkan mereka dari masyarakat lokal adalah kebijakan kolonial Belanda. Ini terjadi terutama dari abad 18 sampai awal tahun 1940-an. Saat itu, Belanda melihat masyarakat pribumi sangat kuat di sektor produksi. Bertani, berkebun, menghasilkan rempah, dan barang-barang mentah lainnya. Tapi masalahnya, para produsen ini seringkali nggak punya akses langsung untuk menjual hasil produksinya ke pasar yang lebih besar atau ke pihak kolonial. Disinilah muncul konsep yang namanya middleman minority atau minoritas perantara. Kelompok minoritas yang sengaja ditempatkan di tengah antara penguasa kolonial dan masyarakat pekerja. Nah, orang-orang keturunan Tionghoa inilah yang kemudian diposisikan oleh Belanda sebagai penghubung perdagangan. Di satu sisi, mereka jadi punya akses ekonomi yang gak dimiliki kelompok lain, tapi di sisi lain, posisi ini membuat mereka menjadi sasaran kecemburuan sosial dan kebencian, karena dianggap sebagai perpanjangan tangan penjajah. Label pedagang dan diskriminasi pun mulai melekat erat sejak saat itu. Ini seperti dua sisi mata pisau yang tajam, yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini, karena seringkali terpinggirkan, sulit diterima, dan bahkan dimusuhi oleh berbagai lapisan masyarakat. Komunitas Tionghoa ini secara alami cenderung membangun lingkaran sosial mereka sendiri. Inilah alasan kenapa di banyak negara, termasuk Indonesia, selalu ada kawasan pecinan atau Chinatown. Itu bukan semata-mata karena mereka mau eksklusif, tapi lebih sebagai mekanisme pertahanan diri. Cara untuk bertahan hidup di tengah lingkungan yang tidak selalu ramah. Setelah Indonesia merdeka, apakah diskriminasi itu hilang? Ternyata tidak. Pada era Orde Baru misalnya, ada kebijakan yang secara sistematis membatasi ruang gerak orang-orang keturunan Tionghoa. Akses mereka ke sektor politik, militer, kepolisian, atau menjadi pegawai negeri sipil sangat dibatasi. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan formal di sektor-sektor strategis itu hampir tertutup rapat. Lalu, apa yang terjadi kalau semua pintu tertutup? Satu-satunya jalan yang tersisa adalah menciptakan peluang sendiri. Mereka terpaksa berdagang, membangun wirausaha, memulai bisnis dari skala paling kecil, dari nol. Inilah yang tanpa sadar membentuk sesuatu yang kita sebut sebagai mentalitas pendatang. Sebuah mentalitas yang merasa bahwa tidak ada jaring pengaman, tidak ada kepastian. Kalau tidak berjuang mati-matian, maka tidak akan bisa bertahan hidup. Dari sini kita masuk ke bagian paling penting dari video ini.
Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, soal mentalitas pendatang tadi, ini adalah kebalikan dari mentalitas nyaman karena merasa berada di tanah sendiri, merasa punya privilege. Mental pendatang menuntut seseorang untuk selalu waspada, selalu siap berjuang, proaktif mencari peluang sekecil apapun, dan yang paling penting, tidak terlalu bergantung pada sistem atau bantuan orang lain. Mereka sadar, nasib ada di tangan sendiri. Kedua, literasi keuangan yang ditanamkan sejak dini. Banyak keluarga keturunan Tionghoa, sekali lagi ini tidak semua ya, tapi banyak yang menanamkan prinsip menabung, menahan hasrat konsumtif, dan memutar kembali uang ke hal-hal yang produktif sejak anak-anak masih kecil. Ini bukan soal pelit, tapi tentang memandang uang sebagai alat vital untuk bertahan hidup dan membangun masa depan. Setiap rupiah harus diperhitungkan dengan cermat. Ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial, memandang pendidikan sebagai investasi utama, bukan biaya. Ada banyak sekali cerita tentang pengusaha-pengusaha sukses yang hidupnya sangat sederhana. Pakai baju biasa, makan seadanya, tapi rela mengalokasikan dana yang luar biasa besar untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tempat terbaik, bahkan sampai ke luar negeri. Bagi mereka, pendidikan adalah satu-satunya jaminan agar generasi berikutnya punya kehidupan yang lebih baik dan lebih banyak pilihan. Tapi yang paling penting untuk digarisbawahi dari semua ini adalah, ini semua bukan soal etnis, ini soal mindset, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi karena tekanan sejarah. Siapapun, dari etnis manapun, bisa mengadopsi mindset ini. Di era sekarang, puji syukur, peluang sudah semakin merata. Diskriminasi perlahan-lahan berkurang, meski belum hilang sepenuhnya. Semua orang, dari latar belakang apapun, punya kesempatan yang relatif lebih setara dibandingkan puluhan tahun lalu. Mungkin ke depannya, pertanyaan yang relevan bukan lagi mengapa etnis tertentu lebih sukses, tapi mengapa individu dengan mindset tertentu bisa melesat lebih jauh dari yang lain. Apakah kita berani berjuang sekeras mereka yang merasa tidak punya pilihan lain? Apakah kita mau berinvestasi besar pada pendidikan dan pengembangan diri? Apakah kita siap menunda kenyamanan sesaat demi tujuan jangka panjang yang lebih besar? Itulah kunci-kunci utamanya. Pada akhirnya pembahasan ini bukan tentang siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih rendah, atau siapa yang lebih pantas untuk sukses. Sejarah telah membentuk kondisi yang berbeda-beda bagi setiap kelompok masyarakat. Tapi, masa depan kita semua selalu ditentukan oleh pilihan yang kita ambil hari ini. Tidak ada etnis yang ditakdirkan lebih kaya dari yang lain. Tidak ada kelompok yang sejak lahir sudah pasti menang dalam perlombaan hidup. Yang ada hanyalah perbedaan pengalaman, perbedaan tekanan hidup, dan perbedaan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa mereka bisa, tapi apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Mentalitas bertahan hidup, keberanian menciptakan peluang dari ketiadaan, disiplin yang ketat terhadap uang, dan keseriusan yang mutlak pada pendidikan. Semua nilai itu tidak mengenal suku, ras, agama, maupun latar belakang. Semua itu universal. Indonesia adalah bangsa yang besar karena berdiri di atas keberagaman. Justru dari perbedaan-perbedaan itulah kekuatan kita bisa tumbuh. Bayangkan, jika mindset positif dan mental pejuang ini dimiliki oleh lebih banyak lagi orang Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, maka siapapun bisa menjadi cerita sukses berikutnya. Nah, kalau kalian suka konten-konten yang membuka wawasan seperti ini, pastikan jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian ya, biar diskusinya makin luas dan makin sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.